masyarakat harus bisa memahami bahwa APBD itu uang dari rakyat. Uang dari rakyat yang kemudian dikelola oleh pemerintah. Jadi masyarakat berhak tahu kira-kira uang itu digunakan apa aja oleh pemerintah dan apakah sudah sesuai peruntukannya atau belum. Masyarakat juga wajib tahu soal itu biar biar sama-sama enak itu kan, karena apapun itu bahwa di sini saya menegaskan bahwa pajak itu ya masyarakat yang bayar dan kemudian dikumpulkan oleh pemerintah terus jadilah postur APBD yang itu eh, yang seharusnya dan wajib menurut saya untuk dikembalikan lagi kepada masyarakat dengan bentuk pelayanan, dengan bentuk program ataupun dengan bentuk-bentuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi bersama saya Yuri Sabrina di podcast Suara Rakyat. Dan siang hari ini saya nggak sendirian, Empower. Saya bersama dengan salah satu anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, yaitu Pak Salim Azhar. Ya. Selamat siang, Pak. Siang. Langsung aja kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau. Peran penting komisi yang satu ini tuh apa sih? Nah, mungkin bisa dijelaskan secara gampang, secara sederhana, Pak. Karena kan banyak dari kita ya Empower ini yang belum paham tentang apa sih tugas dan ruang lingkup kerja Komisi C DPRD Jawa Timur. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Akhirnya saya bisa berdiskusi dengan teman-teman podcast Suara Rakyat. Tadi Mbak tanya soal tupoksi atau fungsi komisi C. Sebenarnya kalau di DPR itu kan ada 5 komisi. Ada komisi A, komisi B, komisi C, komisi D, sama komisi E. Masing-masing komisi ini sebenarnya punya tugas dan fungsi masing-masing. Kalau di A itu soal pemerintahan, kalau di B itu soal pertanian, kelautan, UMKM, terus yang C itu soal keuangan, D itu soal pembangunan, dan yang E itu soal pendidikan. Kebetulan saya ditugaskan oleh partai untuk masuk di komisi C. Komisi C itu komisi yang menaungi soal keuangan daerah. Kalau bicara tupoksi, komisi C itu yang pertama itu melakukan pengawasan terhadap pendapatan asli daerah beserta penggunaannya. Jadi mulai mengumpulkan pendapatan daerah terus dibagi ke masing-masing dinas, itu juga kita ikut mengontrol pengawasan dua-duanya. Artinya pendapatannya juga kita monitoring, terus pelaksanaannya juga kita monitoring. Terus yang kedua, Komisi C itu juga bisa melakukan, membahas dan memberikan masukan terkait raperda, rencana peraturan daerah terkait hal keuangan, pajak, retribusi ataupun investasi. Dan yang ketiga, Komisi C juga bisa membahas terhadap membahas dan memberikan masukan terhadap pemerintah terkait pembangunan dalam sektor ekonomi dan investasi. Jadi ruang lingkupnya itu soal keuangan. Nah, sedangkan area atau leading sektornya Komisi C itu juga banyak, mulai dari perbankan keuangan, terus ada retribusi dan pajak, ada juga perusahaan daerah, ada juga perusahaan patungan, dan ada juga tentang perusahaan BUMD yang di bawah Sekda provinsi. Komisi C juga memiliki 5 mitra komisi. Jadi yang pertama itu mitra komisi C itu adalah Bapenda, Badan Pendapatan Daerah. Nah, ini ada di masing-masing kabupaten. Jadi Bapenda itu mempunyai UPT sejumlah kota kabupaten yang ada di Jawa Timur. Nah, itu bertugas dalam hal pengelolaan pendapatan pajak kendaraan motor ataupun pajak-pajak yang lain. Yang kedua, mitra komisi C itu juga ada BPKAD,
Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah. Itu yang kedua. Yang ketiga, BUMD. BUMD yang ada di Jawa Timur itu juga termasuk mitra komisi C. Dan yang keempat tadi 4 bukan 5, mitranya di 4. Yang keempat itu Dinas Penanaman Modal Terpadu dan Teral Satu Pintu. Itu juga 4 itu menjadi salah satu mitra komisi C. Mungkin itu Mbak, kalau bicara secara umum tugas fungsi leading sektor komisi C. Berarti untuk mitra kerja Komisi C sendiri itu sebenarnya sudah banyak, ada 5 tadi itu ya Pak ya? Empat, ya. Nah, di dalam tugas pengawasan ini Pak, kira-kira apa aja sih Pak tantangan utama yang sering dihadapi Komisi C di lapangan? Mungkin Bapak bisa cerita tentang pengalaman-pengalaman yang pernah ditemui di lapangan ya. Wah, ini challenging banget nih kayaknya nih jadi Komisi C dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang seperti ini, itu seperti apa aja Pak? Sebenarnya kalau tantangannya itu begini, bukan tantangan ya, tapi apa ya, kita melakukan kunjungan ke Bapenda daerah. Nah, pasti kan kita diskusi di situ, tanya soal progres pendapatan pajak per bulan Mei. Kira-kira bulan Mei ini sejauh mana Bapenda tersebut melakukan pendapatannya gitu loh. Apakah sudah sesuai dengan target atau belum. Nah, itu pasti menjadi kendala, banyak kendala gitu loh. Kalau semisal di Bapenda salah satu itu ternyata targetnya bulan Mei itu harus menyerap 30%, tapi di lapangan masih 20%. Artinya kan masih belum sesuai dengan target. Nah, di situ banyak kendala. Mulai pelayanannya kurang, terus mungkin masyarakat belum banyak tahu soal e-Samsat yang sudah ada untuk masyarakat lebih mudah bayar pajak, macam-macam. Mungkin itu Mbak kalau soal hambatan ya, atau apa tadi itu tantangan ya, mungkin di situ. Kalau yang tantangan yang lain itu begini, Komisi C itu kan DPR ya secara umum, kan tugasnya kan pengawasan budgeting, itu kan tugasnya DPR. Pasti DPR itu ingin melakukan yang terbaik dalam hal monitoring. Nah, terhadap mitra-mitra komisi itu kadang-kadang itu juga ada beberapa hal yang mungkin gak terbuka, gak tertutup gitu loh. Kalau di situ ada tantangan atau ada problem kan, sehingga masyarakat tiba-tiba terus mengadu terhadap Komisi C, melakukan suatu audiensi terkait problem yang ada di instansi tersebut. Nah, itu kan berarti kurang ada keterbukaan dari pihak mitra komisi C. Dari pengalaman Bapak tadi ya, ketemu dengan banyaknya problem atau masalah yang sering dihadapi oleh Komisi C di lapangan gitu ya Pak ya. Yang paling menegangkan atau mungkin yang paling berkesan untuk Pak Salim sendiri itu ada nggak sih Pak cerita? Ya mungkin saya juga masih baru ya, baru jalan berapa bulan ya, baru jalan berapa, sekitar dilantik itu September, tapi AKD itu terbentuk sekitar bulan Oktober, jadi sekarang kurang lebih 6 bulan. Jadi sementara ini sih belum ada sesuatu yang gimana gitu kan, masih normal-normal aja. Tapi bahwa ada banyak masukan dari masyarakat terkait problem itu sering di komisi itu sering. Nah, DPR di sini kan sebenarnya hanya menjembatani antara pihak masyarakat dengan pihak eksekutif untuk mencari titik temu, jalan tengah atau solusi yang terbaik terhadap problem yang ada di masyarakat. Oke, tadi kalau Pak Salim bilang kan banyak sekali masukan-masukan dari rakyat ya ke Komisi C ya. Sebenarnya bukan masukan, mengadu. Aduan ya. Aduan. Oke, aduan untuk mitra kerjanya Komisi C itu tadi ya Pak ya. Iya. Ya. Nah, kalau dari Bapak sendiri sudah sejauh mana Komisi C membantu menyampaikan aduan ini ya kan sebagai jembatan ke para mitra ya, instansi atau dinas itu tadi ya. Sejauh mana Komisi C sudah selama ini sudah berjalan untuk membantu menjembatani, menyampaikan aduan-aduan masyarakat ke
mitra kerja Komisi C ini? Ya, yang kemarin itu kan masalah di Kasa kan, di PT Kasa itu juga salah satu anak BUMD di Jawa Timur. Yang ramai itu terkait nunggaknya gaji beberapa bulan oleh karyawan. Nah, karyawan itu akhirnya mengadu ke DPR, sambat lah, karena gajinya sudah lama dan itu kan nggak cuma satu, banyak orang yang gajinya itu tertahan gitu kan. Nah, setelah itu dapat aduan itu kita rapat di internal komisi, setelah itu kita undang terhadap pihak PT Kasa. Setelah itu PT Kasa memberikan penjelasan banyak hal. Nah, di situ coba kita tengahi supaya masalahnya cepat selesai, dan alhamdulillah kemarin masalah-masalah itu sudah mulai dicarikan solusi dari pihak PT Kasa. Itu juga salah satu upaya Komisi C dalam membantu mencarikan solusi terhadap problem yang ada. Nah, tanggal berapa ya, tanggal 28 atau tanggal 28 itu juga nanti sama, ada juga polemik yang terjadi di PT DABN sama masyarakat terkait bongkar muat itu. Nah, itu juga nanti kita akan fasilitasi untuk cari solusi antara pihak PT DABN sama masyarakat yang kemarin tergabung dalam aliansi yang hari ini agak kecewa dengan PT DABN. Oke. Kalau boleh tahu Pak, sehari itu bisa sampai berapa aduan sih dari masyarakat yang masuk ke Komisi C? Banyak banget Kak Pak, atau cukup 5 Mbak gitu, atau 10? Wah, atau... kalau itu saya nggak ngitung. Enggak ngitung Tapi ya? bulan ini kayaknya banyak bulan ini. Bulan ini banyak? Bulan ini banyak. Okay. Makanya nanti kita tugaskan satu persatu. Nah, tadi yang saya sebutkan tadi itu adalah itu kayaknya kalau nggak salah ada 3 atau 2 gitu masalah yang ingin segera diselesaikan. Okay. Jadi fokusnya itu nggak hanya di masalah, Mbak, tapi juga perbaikan kan gitu kan. Jadi termasuk ada rencana Pemprov melakukan buka BUMD baru, BUMD pangan, itu juga nanti akan kita bahas di tanggal 27 itu nanti. Oke. Tapi kalau ngomongin soal aduan Pak, aduan dari masyarakat yang paling sering Bapak temui selama berada di Komisi C ini apa? Yang paling banyak itu tentang apa? Yang paling sering ya soal di BUMD. Oke. BUMD itu kan ada 9 ya, ada 9 yang dimiliki oleh Pemprov Jawa Timur, dan itu memang sahamnya itu variatif, ada yang sahamnya besar, ada yang sahamnya kecil. Saya kasih contoh kayak Bank Jatim itu kan sahamnya besar, Pemprov itu. Nah, kayak PT SIR itu kecil sahamnya, cuma 25%. Nah, rata-rata itu terjadi problem itu di internal mereka, di internal BUMD itu pasti. Nah, sebenarnya BUMD ini dibentuk itu kan dalam rangka upaya supaya membantu pendapatan provinsi gitu loh. Ya. Nah, fakta sampai hari ini itu masih jauh dari harapan. Artinya sumbangsi dari BUMD itu dari 9 tadi itu cuma beberapa yang bisa memberikan dan membantu PAD-nya Jawa Timur. Lainnya itu masih sering rugi dan lain-lain. Oh. Nah, itu kan itu kan juga jadi beban kita gitu loh. Yang seharusnya BUMD itu menjadi tumpuan pemerintahan Jawa Timur selain pajak, harapan kita itu BUMD juga membantu meningkatkan pendapatan supaya bisa membantu PAD Jawa Timur lebih tinggi. Oke. Jadi sebenarnya Komisi C sendiri selain yaitu tadi ada terima aduan, perbaikan, juga memikirkan gimana caranya agar para BUMD ini bisa mencapai target dari PAD. Oh iya, itu tugas krusialnya di situ Komisi C itu memastikan kayak begini. Kayak 2026 nanti itu kira-kira targetnya berapa? Untuk APBD 2026 itu kita sudah mulai merekap gitu kan, mengajak rapat dengan komisi-komisi, karena kalau soal itu bukan hanya di komisi kita ya, termasuk perhubungan pun kita ajak diskusi, Bina Marga juga kita ajak diskusi untuk ditanyakan kira-kira pendapatanmu kemarin segini, kira-kira tahun depan itu berapa, itu juga kita tanyakan. Jadi cukupnya lebih luas kalau bicara soal pendapatan, bukan hanya lingkup Komisi C tadi itu aja. Iya, baik. Baik, Empower.
Kita akan kembali lagi. Saya masih ada beberapa pertanyaan untuk Pak Salim. Jangan kemana-mana. Saya Yuri Sabriana dan juga Pak Salim Azhar, anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, akan kembali di podcast Suara Rakyat. Kembali lagi bersama saya Yuri Sabrina di podcast Suara Rakyat, masih bersama dengan Bapak Salim Azhar, anggota Komisi C DPRD. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak ya, kalau tadi Bapak sudah bercerita tentang hal yang paling krusial menurut Bapak sebagai anggota Komisi C DPRD Jawa Timur itu menangani apa saja. Sekarang yang mau saya tanyakan adalah apakah Komisi C ini juga ikut dalam pembahasan APBD Pak, dan sejauh mana keterlibatan anggotanya dalam pembahasan APBD ini? Ya, terima kasih. APBD itu sebenarnya dibahas di Banggar, Badan Anggaran. Cuman sebelum dibawa ke Banggar itu ada rapat internal di masing-masing komisi. Nah, masing-masing komisi itu membahas soal capaian, termasuk planning tahun berikutnya itu kira-kira anggarannya ini bertahan atau dikurangi atau nambah. Nah, setelah itu dibahas di Banggar untuk dibahas lagi untuk disetujui atau tidak. Jadi Komisi C sebenarnya kalau saya sih misal ini ya, saya kan Komisi C juga masuk di Banggar. Jadi ikut juga dalam hal mengkolek pendapatan dari masing-masing komisi itu. Setelah itu terus dibawa ke Banggar, dibahas bersama-sama dengan TAPD untuk disetujui. Nah, kira-kira postur anggaran Jawa Timur ini harus bagaimana? Melihat pendapatannya berapa, terus belanja daerahnya berapa, itu nanti akan dibahas di situ dan sepakati bersama. Setelah itu diparipurnakan terus jalan. Pernah nggak menemukan kesulitan-kesulitan ketika para anggota Komisi C ini sedang memastikan gitu ya, yang tadi betul-betul disahkan gitu, ada nggak sih Pak nemu kesulitan-kesulitan, kayaknya sulit banget nih ini, bisa nggak sih dipermudah atau memang semuanya aman terkendali sih Mbak, nggak ada yang sulit, kita mah kerjanya bareng-bareng gitu kan, karena maksudnya sulitnya gitu masih. Okay. Jadi kalau tadi Bapak bilang kan di pembahasan APBD itu para anggota Komisi C itu kan juga ikut apa Pak namanya memparipurnakan. Ya itu kalau sudah disetujui, sepakati bahwa postur anggaran APBD kita itu ketemunya berapa triliun. Nah, setelah itu baru diparipurnakan. Baru diparipurnakan. Sesimpel itu ya Pak ya. Sebenarnya nggak simpel juga. Itu maksud saya. Iya. Nemu ada kesulitan nggak di situ? Sebenarnya bukan kesulitan sih. Ya? Tapi gini, biasanya itu kan kalau saya bilang postur anggarannya ketemu semisal 29 atau 32 triliun. Kan? 29 atau 32 triliun. Nah, uang ini kan harus dibagi. Harus dibagi untuk belanja daerah itu berapa, termasuk juga dibagi ke masing-masing dinas. Dinas pendidikan dapat berapa, dinas perhubungan dapat berapa, pertanian dapat berapa. Nah, ini kan pasti mereka mengajukannya kan pasti kan banyak semua gitu loh. Nah, kalau semisal semuanya banyak, sedangkan postur anggarannya nggak cukup, kan itu harus terjadi diskusi lagi bahwa dinas ini kayaknya kurang layak ketika mendapatkan segini gitu kan, karena kemarin banyak anggaran yang nggak keserap. Nah, itu juga jadi alasan untuk dari pertimbangan kita ketika dalam membagi pos-pos anggaran tersebut. Lalu bagaimana cara Komisi C ini bisa memastikan bahwa anggaran yang disahkan ini betul-betul berpihak ke rakyat kecil? Ya, sebenarnya seluruh anggaran ini sebenarnya untuk masyarakat Jawa Timur kan gitu loh. Untuk masyarakat Jawa Timur, uang itu diambil dari pajak. Pajak itu juga dari rakyat kan, dari masyarakat. Terus cuman kalau Jawa Timur itu kan ada uang dari pendapatan dari pajak, juga ada uang perimbangan. Kalau perimbangan itu uang yang disubsidi dari pusat gitu kan. Nah, nanti kembalinya
akan kembali ke masyarakat lagi terkait pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, termasuk perbaikan jalan. Itu juga salah satu bentuk bahwa anggaran APBD ini benar-benar berpihak kepada masyarakat. Nah, itu cara ngeceknya dari anggota Komisi C sendiri ya. Dari Komisi C sendiri bagaimana memastikan bahwa anggaran yang berpihak ke rakyat kecil itu betul-betul sampai di rakyat kecil. Apakah nanti akan ada laporan-laporan mungkin yang masuk ke Komisi C, laporan-laporan dari instansi-instansi terkait tentang uang ini benar nih udah nyampe, sudah bisa dilakukan untuk pendidikan nih, uang ini benar-benar sudah bisa dipakai atau sudah jadi nih jalannya nih, karena uang dari rakyat ini untuk rakyat lagi, pembayaran pajak yang Bapak bilang tadi kan rakyat bayar pajak ya kan, baliknya ke rakyat lagi, dibagi-bagi plot-plotnya. Nah itu gimana caranya Komisi C memastikan bahwa anggarannya betul-betul nyampe ke rakyat? Jadi gini, tadi kan awal saya sudah menjelaskan ya bahwa salah satu tupoksi Komisi C itu adalah melakukan pengawasan terhadap pendapatan, begitu juga dengan pelaksanaannya. Oke. Nah, pelaksanaannya itu kan nanti bisa kita lihat dalam hal penyerapan. Kira-kira penyerapannya ini sudah sejauh mana? Oh, baik. Karena kalau nggak keserap ini juga kan bahaya kan gitu, harus keserap. Nah, untuk program-program yang berpihak kepada rakyat itu kan sebenarnya kan ada banyak kan, termasuk bantuan-bantuan yang dari Dinas Pertanian, bantuan-bantuan dari UMKM, itu juga salah satu bentuk program yang berpihak kepada rakyat. Nah itu dibagi per masing-masing komisi, karena kalau Komisi C itu kan tidak ada program kerakyatan ya. Iya. Jadi itu adanya di masing-masing komisi yang lain, termasuk Komisi E dalam hal pendidikan, termasuk di Komisi B dan Komisi D itu semuanya sudah ada program-program yang disediakan oleh Pemprov untuk masyarakat kecil di Jawa Timur. Baik. Oke. Semua pertanyaan di segmen kedua ini sudah terjawab ya. Jadi penasaran saya gimana bisa sampai ya anggaran yang sudah diparipurnakan, disahkan dengan betul-betul bisa diserap dengan baik oleh rakyat kecil. Nah, jangan kemana-mana Pak Wot, kita masih tetap di podcast Suara Rakyat bersama saya Yuri Sabrina dan juga Pak Salim Azhar. Kembali lagi di podcast Suara Rakyat masih dengan saya Yuri Sabrina dan juga Pak Salim Azhar, anggota Komisi C DPRD Jawa Timur. Nah, di segmen kali ini saya ada beberapa pertanyaan juga yang tiba-tiba pengen saya tanyakan. Yang pertama adalah kira-kira Pak punya pesan apa sih untuk masyarakat? Pak Salim Azhar ini kan anggota Komisi C ya. Kira-kira punya pesan apa untuk masyarakat terkait dengan peran serta publik dalam pengawasan keuangan daerah? Ya pesannya masyarakat harus bisa memahami bahwa APBD itu uang dari rakyat. Uang dari rakyat yang kemudian dikelola oleh pemerintah. Jadi masyarakat berhak tahu kira-kira uang itu digunakan apa aja oleh pemerintah dan apakah sudah sesuai peruntukannya atau belum. Masyarakat juga wajib tahu soal itu biar sama-sama enak itu kan, karena apapun itu bahwa di sini saya menegaskan bahwa pajak itu ya masyarakat yang bayar dan kemudian dikumpulkan oleh pemerintah terus jadilah postur APBD yang itu yang seharusnya dan wajib menurut saya untuk dikembalikan lagi kepada masyarakat dengan bentuk pelayanan, dengan bentuk program ataupun dengan bentuk-bentuk yang lain. Berarti sebenarnya masyarakat itu juga bisa tahu ya Pak, bisa cross check sendiri ya, apa-apa saja uang yang mereka keluarkan untuk membayar pajak ini dijadikan dalam bentuk apa gitu ya, penyerapan itu tadi. Itu kalau mau cek di mana Pak? Sebenarnya mungkin bisa itu ya di website DPRD mungkin ya. Oh, bisa. Soal APBD-nya itu mungkin bisa dicek kira-kira Dinas A itu sudah sejauh mana melakukan penyerapan.
Komisi B itu juga sudah Dinas apa juga sudah melakukan beberapa penyerapan. Nah, kalau semisal itu dirasa agak sulit, sebenarnya saya yakin DPRD itu terbuka. Ketika ada masyarakat yang ingin tahu, terus mereka melakukan audiensi terhadap DPRD, pasti akan diterima dan akan dijelaskan oleh teman-teman DPRD yang sesuai dengan tugasnya, pasti akan menjelaskan soal itu. Ketika masyarakat ingin tahu, dan DPR akan membantu menjelaskan soal realisasi anggaran itu. Jadi ada keterbukaan ya Pak ya? Iya, Pasti kalau ya. nggak terbuka kan gimana, kan nggak enak juga. Berarti kan Betul. ada sesuatu yang disembunyikan kalau Betul. nggak terbuka gitu loh. Iya. Nah, berarti jawaban Pak Salim Azhar ini kalau saya boleh sedikit ringkas lagi, lebih padat lagi, itu ada keterbukaan yang dimana masyarakat itu kan selalu bilang bayar pajak terus tapi kita nggak ngerasain manfaatnya apa-apa kayak gitu ya Pak ya. Nah itu sebenarnya salah ya. Jadi bisa diakses di websitenya DPRD dan itu bisa dicek per komisi itu mereka sudah apa Pak namanya ya, berhasil melakukan apa saja ya dari hasil uang rakyat itu tadi dan disubsubkan kemana-mana gitu ya Pak ya, atau gimana? Iya, capaiannya itu nanti bisa dilihat gitu loh. Sebenarnya apa ya? Sebenarnya menurut saya itu APBD itu memang difungsikan kembali ke masyarakat kan. Saya tadi bilang termasuk soal pelayanan. Pelayanan rumah sakit, pelayanan perbaikan jalan atau nambah jalan macam-macam lah. Semuanya itu kan diambilkan dari uang APBD. Nah di sini PR-nya pemerintah dalam hal ini eksekutif ya, untuk lebih meningkatkan dalam hal pelayanan sehingga masyarakat itu juga tidak merasa tidak merasa bahwa mereka sudah bayar pajak tapi hasilnya nggak ada sama sekali. Tapi sebenarnya itu sudah dilakukan sama pihak pemerintah itu. Ya tadi itu bentuknya pelayanan harus diperbaiki. Apa yang menjadi kendala di masyarakat itu harus segera dipenuhi, karena menyerap aspirasi itu kalau di pemerintahan itu ada dua kan. Kalau dari DPR itu ada namanya reses. Kalau yang di Pemprov itu ada namanya musrembang. Nah itu adalah untuk menjaring aspirasi atau masalah-masalah yang ada di daerah tersebut. Nah itu nanti akan dibawa oleh masing-masing. Kalau DPR dibawa ke DPR untuk ditindaklanjuti supaya nanti dibantu atau dibangun ketika ada masalah soal pembangunan. Begitu juga dengan yang di eksekutif itu lewat musrembang. Jadi sama gitu loh. Jadi upaya itu dilakukan dari awal sebenarnya lewat musrembang ataupun lewat reses untuk mengetahui setiap problem yang ada di masing-masing masyarakat. Oke. Ini terkait harapan Pak Salim sendiri nih terhadap keterlibatan generasi muda. Jadi kan kalau kita ngomongin tentang generasi muda zaman sekarang itu mereka itu kritis-kritis ya Pak ya. Tapi ternyata dari generasi sebelumnya itu banyak juga yang kurang setuju atau kurang sepakat dengan kritisnya anak muda zaman sekarang gitu. Apalagi generasi muda sekarang itu kalau mereka memahami ya, apalagi mengikuti persoalan tentang anggaran daerah itu, mereka ikut mengawal itu kadang-kadang itu ada aja celutukan yang bikin gregetan gitu ya buat kita generasi sebelum generasi muda yang sekarang ini. Nah, harapan Pak Salim apa sih untuk generasi muda zaman sekarang dalam memahami dan ikut mengawal anggaran daerah? Kalau menurut saya ya generasi muda ini harus mulai melek dalam banyak hal, termasuk politik juga termasuk pemerintahan. Karena kalau mereka sudah termotivasi atau rasa ingin tahunya itu tinggi, nah itu kan harus ditanamkan mulai sejak dini kan, bahwa mereka juga berhak ikut andil dalam hal pengawasan terkait keuangan yang ada di pemerintahan, baik itu di eksekutif, legislatif ataupun di yudikatif. Mereka juga berhak untuk mengetahui. Nah, jadi ada semacam edukasi dini lah, ya kan, edukasi dini kepada teman-teman pemuda-pemuda itu supaya ikut andil dalam hal melakukan
pengawasan kebijakan ataupun pengawasan keuangan. Meskipun sebenarnya secara tupoksi itu ada di DPR, tapi kan masyarakat juga berhak untuk mengetahui itu gitu kan. Jadi sebenarnya itu boleh-boleh saja dan sah-sah saja sebenarnya dalam negara ini. Kalau perlu ya kita rangkul generasi muda ya untuk mereka mau mengawal anggaran daerah. Saya tahu, saya sebenarnya kayak di dapil saya itu di Jombang itu sebenarnya sudah banyak teman-teman SMA itu sudah membuat sekolah politik, sekolah legislasi itu sudah banyak. Saya berkali-kali dapat undangan untuk mengisi acara itu. Artinya bahwa di situ saya melihat semangatnya itu sudah tumbuh. Mereka sejak dini sudah mulai belajar soal legislasi, soal budgeting. Nah itu menurut saya bagus itu loh. Dan ini kalau bisa ya bisa ada di banyak daerah yang lain di Jawa Timur. Itu jadi salah satu fasilitas untuk generasi muda zaman sekarang biar melek tentang politik ya Pak ya? Iya, dan itu malah tempatnya juga, maksudnya pinjam tempat di DPRD kabupaten. Oh. Iya, jadi yang ngisi nanti diambilkan dari DPRD kabupaten macam-macam lah. Dari anggota DPRD. Iya, saya kira kita juga pasti akan senang kalau misalnya ada siswa ataupun mahasiswa yang melakukan hal yang demikian. Jadi nggak hanya soal anggaran APBD saja yang terbuka, tapi juga terbuka soal untuk generasi muda yang mau belajar tentang legislatif dan juga politik ya. Jadi teman-teman dari anggota DPR di kabupaten itu juga mau berbagi ilmu secara langsung ya Pak ya. Luar biasa, keren sih ini sih. Saya juga baru dengar ini dari Pak Salim bahwa ada yang seperti itu. Ya semoga nggak cuma di Jombang saja ya Pak ya, tapi juga di kabupaten-kabupaten lain atau mungkin kota-kota yang ada di Jawa Timur bisa dijadikan satu program yang bagus mungkin ya Pak ya di Jawa Timur juga, biar makin banyak generasi muda yang nggak cuma bisa kasih kritik tapi juga bisa ikut belajar untuk lebih paham lagi bagaimana sih legislatif itu bekerja gitu kan ya. Gimana sih caranya ngecek anggaran APBD yang baik dan benar, itu juga salah satu cara generasi muda untuk bisa ikut terlibat dalam mengedukasi masyarakat yang kita tahu masyarakat kita tuh masih banyak sekali yang awam soal itu ya Pak ya. Iya. Betul, sampai akhirnya ada yang gitulah pokoknya ya, susah kalau dijelasin sekarang karena waktunya juga sudah mepet sekali. Terima kasih Pak Salim. Sebelum kita closing, Pak Salim boleh kasih closing statement untuk siang hari ini di obrolan kita pada hari ini podcast Suara Rakyat Pak, silakan. Oke, terima kasih. Saya Salim Azhar dari Komisi C berpesan kepada seluruh masyarakat secara umum, masyarakat secara luas untuk bisa membantu melakukan controlling terhadap seluruh kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintahan provinsi, karena itu sangat penting bagi kami. Maka dari itu saya berharap para masyarakat juga bisa berpartisipasi, memberikan support kepada kami. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salim ya. Jadi Empower sudah jelas ya di podcast Suara Rakyat pada episode kali ini. Kita semua tahu bahwa ternyata Komisi C itu bukan cuman ngurusin angka-angka aja, tapi juga mengurus keadilan dalam pengelolaan uang rakyat ya. Transparansi juga sudah diberikan aksesnya oleh para anggota Komisi C ya, teman-teman dari Komisi C DPRD Jawa Timur ya. Mau belajar tentang legislatif juga bisa, sudah difasilitasi juga, dan yang pastinya para anggota Komisi C DPRD Jawa Timur ini juga akan dengan senang hati memberikan edukasi apabila generasi muda juga mau belajar atau mempelajari tentang legislatif. Nah, ngomongin soal APBD yang sudah dibahas tadi, karena APBD itu bukan soal birokrasi, itu juga soal masa depan kita semua. Saya Yuri Sabrina pamit, sampai bertemu lagi di podcast Suara Rakyat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.